pengampunan. Bapak Ibu Saudara, dalam kita menjalani hidup ini, kita akan temukan atau kita akan jumpai orang-orang yang menyakiti kita, orang-orang yang menjahati kita, orang-orang yang melukai kita, orang-orang yang mengecewakan kita. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana Alkitab mengajarkan kepada kita respon kita yang benar ketika kita menghadapi hal-hal tersebut tadi. Oleh sebab itu mari kita lihat Roma pasal 12 ayat yang ke-19. Roma pasal 12 ayat yang ke-19. Dan beginilah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumbuhkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, ayat ini jelas mengajarkan kepada kita bagaimana respon kita ketika kita dijahati, ketika kita dilukai, ketika kita dikhianati, ketika kita dikecewakan. Dan kita bisa simpulkan dari ayat yang kita baca tadi, jangan dendam. Ya, jangan dendam, jangan berpikir untuk membalas kejahatan itu dengan kejahatan. Kita pikirkan apa ini yang untuk membalasnya, karena firman Tuhan tadi jelas ya, memberikan perintah kepada kita respon ketika menghadapi itu. Kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Saudara yang dikasih Tuhan, seringkali kita tidak menaati firman ini. Ya, kita pengennya membalas kejahatan itu dengan kejahatan. Orang yang memusuhi kita pengennya kita ganti memusuhi dia. Orang yang membenci kita maunya kita juga membenci dia. Ya. Bahkan kadang kita menjadi sakit hati dan tidak mau melepaskan pengampunan, tidak mau mengampuni. Dengan dalih biasanya manusia itu sabarnya kan ada batasnya. Seringkali itu yang jadi alasan. Manusia itu punya batas kesabaran, sudah sangat keterlaluan sekali. Dan saya menganggap kamu tidak layak lagi untuk menerima pengampunan yang kesekian kali. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada waktu kita tidak mengampuni, sebenarnya kita sedang tidak mempercayai firman ini tadi. Ya. Pada waktu kita berusaha pengen membalas dia, sebenarnya kita tidak sedang mempercayai firman itu. Karena kalau kita mempercayai firman yang kita baca tadi, maka kita akan serahkan sepenuh pembalasan itu kepada Tuhan. Kalau kita percaya bahwa Allahku itu adalah Allah yang adil, Allah yang punya sikap adil, ya, maka kita akan serahkan sepenuhnya itu ke dalam tangan Tuhan. Dikatakan pembalasan ada di tangan Tuhan. Kalau kita benar-benar percaya akan firman ini, maka tidak perlu lagi ada keinginan dalam hati ini untuk membalas orang yang melukai kita. Tidak ada lagi keinginan untuk memusuhi orang yang memusuhi kita. Sebab Bapak Ibu Saudara, saudara dan saya tidak punya hak untuk membalas kejahatan itu. Tegas sekali firman tadi dikatakan bahwa itu haknya Tuhan. Tidak ada yang punya hak. Semua yang duduk maupun saya yang berdiri di sini, tidak ada di antara kita pun yang punya hak membalas itu. Tetapi saya mau tegaskan, yang kita punya adalah kewajiban atau keharusan. Kewajiban-keharusan apakah itu? Kewajiban, keharusan untuk mengampuni.
Itu sudah keharusan, itu kewajiban yang kita punya. Tidak ada hak untuk kita membalas dendam. Maka firman yang kita baca tadi mengatakan, jikalau seterumu lapar, berilah dia makan. Jikalau seterumu haus, berilah dia minum. Tidak diperbolehkan di dalam ruang hati kita ini, ya, isi dendam tidak diperbolehkan. Ya, ruangan hati ini harus bersih dari kebencian, dari dendam, dari keinginan untuk membalas, ya, tidak dibolehkan. Keren sekali Bapak Ibu ajaran pengampunan di dalam Kristen ini, ya. Saya bangga sekali dengan kekristenan, mulai memiliki sebuah pengajaran yang sangat mulia sekali. Jikalau seterumu lapar, berilah dia makan. Jikalau seterumu haus, berilah dia minum. Mana ada seperti ini? Yang ada kalau kita lihat ajaran sebelah, kalau ada kafir, kalau dia musuhmu, halal darahnya untuk kau bunuh, kayak gitu. Tetapi di kekristenan mulia sekali, ya. Bahkan jangankan kok membunuh, seteru saja beri dia makan, beri dia minum. Artinya Bapak Ibu Saudara, sekalipun hati ini sering disakiti, sering dilukai, dikhianati, dikecewakan, harus menjadi tugas kita untuk kita melepaskan pengampunan itu. Harus, ya. Ayat tadi mengatakan, dengan kita membalas kebaikan pada orang yang berbuat jahat pada kita, dengan demikian kamu menumpukan api di atas kepalanya. Tentu kita tahu bahwa bara api ini merupakan sebuah kiasan, ya. Tetapi kalau kita baca sepintas, baca sekilas, maka bisa memunculkan sebuah konotasi yang negatif, ya. Ada sebuah kesimpulan yang kurang tepat, dan kita menganggap bahwa kalau kita membalas kebaikan kepada orang yang menjahati kita, kita menumpukan bara api di atas kepala orang jahat itu, artinya dia akan cilaka. Kesimpulan kita, artinya dia akan mendapatkan malapetaka, artinya dia akan mendapatkan musibah. Ada bara api di atas kepalanya. Tapi Bapak Ibu Saudara, pemahaman seperti itu akan menimbulkan pertanyaan yang besar. Oke lah, kalau itu orang lain, tidak apa-apalah, biar saya balas kebaikan, saya tidak peduli, biar saja musibah ada padanya, biar saja malapetaka terjadi padanya. Tetapi bagaimana kalau dengan orang yang dekat, contohnya suami, ya, sekalipun suami jahat kepada kita, pasti kita tidak mau terjadi musibah kepadanya. Sekalipun dia kasar mungkin misalnya, sekalipun dia melukai, dia mengecewakan saya, dia adalah suami saya. Atau sebaliknya, sekalipun istri ini mengkhianati, istri ini mengecewakan, istri ini melukai, istri ini tidak mengerti, tega sekali, perasaan saya dicapek-capek, tetapi dia adalah istri yang saya cintai, yang saya kasihi, tetap kita tidak rela jika musibah malapetaka terjadi padanya. Maka menimbulkan sebuah kebingungan kalau kita salah di dalam memahaminya. Oke lah kalau begitu, daripada istri saya kena musibah atau suami saya kena musibah, kalau dia tampar saya balik tampar saja. Kalau dia jahati saya, oke lah saya jahati dia saja, supaya selesai sampai di situ, supaya tidak menumpuk bara di atas kepalanya, supaya tidak ada malapetaka. Akan menimbulkan sebuah kebingungan, bahkan keraguan untuk kita memperlakukan sikap baik. Kita mungkin hanya akan pilih-pilih, kita akan balas kebaikan dengan kejahatan itu kalau orang lain saja. Kalau suami saja, suami saya atau istri saya, sudahlah saya balas satu-satu saja, 1 kali 1 selesai di situ. Tapi Bapak Ibu Saudara, inilah
ketika kita salah di dalam memahami ayat atau menafsirkan ayat akan menimbulkan sebuah kebingungan. Maka dari itu kita akan pahami tentang maksud menumpukan bara di atas kepala ini, ya. Jelas kalau itu musibah malapetaka tidak tepat. Tetapi begini saudara, ini adalah sebuah tulisan dari Rasul Paulus yang diambil dari kitab Amsal. Karena dulu ada sebuah kisah di Mesir kuno, ada seorang yang mencuri buku. Lalu pencuri buku ini akhirnya sadar, dia pengen mengembalikan buku curiannya itu. Dia sadar akan kesalahannya, lalu dia menyesal telah mencuri itu. Dia kembalikan buku curiannya itu kepada pemiliknya dengan menaruh bara api di atas semacam panci. Lalu panci itu ditaruh di atas kepalanya. Dia pulangkan buku itu dengan seperti itu, menumpukkan bara api di atas kepalanya untuk menunjukkan bahwa dia benar-benar menyesal. Dia benar-benar sudah sadar. Dia menunjukkan kalau saya insaf, saya betul-betul bertobat. Itu awal kisahnya. Lalu kemudian akhirnya ini menjadi sebuah ritual bagi orang Mesir pada waktu itu. Ketika orang bertobat, menyadari kesalahannya, ritualnya menjadi menaruh bara di atas kepalanya untuk menunjukkan bahwa dia sudah benar-benar bertobat secara tulus. Inilah maksud ungkapan menumpukkan bara di atas kepala yang digunakan oleh Paulus. Jadi jangan salah mengartikan supaya dia kepanasan kepalanya, supaya dia cilaka, supaya dia musibah, ya. Tetapi arti bara api di atas kepalanya adalah supaya dia bertobat, supaya dia sadar, supaya dia insaf. Ayat tadi mengatakan kalau seterumu lapar, berilah ia makan. Kalau seterumu haus, berilah dia minum. Kalau dijahati, balaslah dengan kebaikan, dengan tujuan bukan untuk mencelakakan dia, tetapi untuk supaya membuat dia malu, membuat dia sadar, membuat dia insaf, membuat bertobat, ya. Ibaratnya kan kalau orang yang menjahati itu seperti nyala api yang berkobar-kobar, tetapi kita balas dengan kesejukan, ya, dengan siraman air, sehingga kebaikan mengalahkan kejahatan, sehingga air mengalahkan api. Ya, itulah yang dimaksud menumbuhkan bara api di atas kepala. Jadi Bapak Ibu, ketika kita dijahati, ketika kita dimusuhi, jangan ada kebencian atau dendam, ya. Kalau soal Tuhan mau balas dia dengan dihukum Tuhan atau mau ditempeleng Tuhan, itu urusan Tuhan lah dengan orang yang jahat kepada kita, ya. Tetapi buat kita jangan mendoakan supaya mereka celaka. Sudah, kita serahkan sepenuh kepada Tuhan. Cara apa untuk membuat orang itu bertobat? Tapi tidak jarang Tuhan juga menempeleng, ya, walaupun kita harus hindari. Jangan itu menjadi doa kita. Tuhan tempeleng saja dia, sudah kurang ajar sekali. Pembalasan ada di tanganmu. Pukul, habisin dia saja Tuhan. Hindarilah itu, ya. Kita harus benar-benar berusaha menjaga hati, menyerahkan sepenuh. Tuhan, Engkau tahu apa yang terbaik buat saya dan apa yang terbaik buat orang yang menyakiti saya. Kita serahkan saja sepenuh itu. Kalau ada godaan ingin mendoakan supaya cilaka, supaya binasa, cepat-cepat alihkan, ya. Itu dalam rangka untuk menjaga hati kita benar-benar bersih, ya. Pada setiap orang yang menyakiti kita, sekali lagi saya mau katakan bahwa kita tidak punya hak untuk membalas kejahatan mereka. Tetapi yang kita punya adalah keharusan atau kewajiban untuk kita mengampuninya. Di dalam Matius pasal 18, Yesus memberikan satu perumpamaan begini tentang pengampunan.
Ada orang yang berhutang banyak sekali kepada raja. Dikatakan hutangnya itu 10.000 talenta. Satu talenta itu 6.000 dinar. Ya berarti kalau 10.000 talenta itu 60 juta dinar. Satu dinar itu upah kerja orang satu hari. Jadi kurang lebih 10.000 talenta itu 6 miliar rupiah. Kalau upah kerja kita anggap 100.000 per hari, 6 miliar. Lalu kemudian orang yang berhutang kepada raja 6M itu dipanggil oleh raja untuk membayar, untuk melunasi hutang-hutangnya itu. Tetapi hutang itu terlalu besar lah buat dia untuk melunasinya. 6M di luar kemampuannya. Hamba itu benar-benar tidak mampu untuk melunasi 6M hutangnya itu. Lalu raja panggil Al-Ghujum, tangkap dia. Kalau hanya dijual tanah dan rumahnya tidak cukup, hutangnya terlalu besar. Jual juga istrinya, anaknya untuk melunasi hutangnya. Jual semua yang ada pada dia. Itu perintah raja kepada Al-Ghujumnya. Lalu Bapak Ibu Saudara, orang yang punya hutang 6M ini menghadapi suatu keadaan yang sangat menakutkan tentunya. Suatu keadaan yang sangat mengerikan ketika mendengar titah raja itu. Tangkap dia, jual apa yang dia punya termasuk istri dan anak-anaknya. Lalu dia mengeluh. Dia memohon kepada raja itu, tolong kasihanilah aku raja. Tolong jangan jual anak dan istri saya. Tolong berikanlah aku waktu untuk melunasinya raja. Tolonglah saya. Dia betul-betul saat itu bersujud minta belas kasihan raja. Lalu raja itu timbullah belas kasihannya, ya, karena melihat hamba itu benar-benar tidak mampu untuk membayar hutangnya 6M itu. Singkat cerita, raja melunaskan hutang-hutangnya itu. Sudah, saya melihat engkau sudah memohon, saya belas kasihan saya tergerak, sudah saya anggap lunas. Saya bebaskan kamu dari penjara, saya bebaskan istrimu dari dijual, sekarang saya lunaskan. Bapak Ibu Saudara, betapa keadaan yang sangat berbahagia. Dia terlepas dari jerat hutang yang di luar kemampuannya itu. Ya, dia betul-betul mengalami anugerah yang besar. Dia betul-betul mengalami pertolongan raja yang besar sekali. 6M dilunaskan. Tetapi kemudian hamba itu keluar dari ruangan raja. Lalu di dalam perumpamaan itu diceritakan, dia bertemu dengan hamba yang lain yang punya hutang 100 dinar kepadanya. Kalau kita rupiahkan, ya kurang lebih 100 dinar itu ya 10 juta lah. Iya, 10 juta. Dia bertemu dengan hamba yang lain yang berhutang kepadanya sejumlah 10 juta. Lalu hamba itu mencekik lehernya dan kemudian menjebloskan dia ke penjara. Coba mari kita bayangkan sejenak. Ya, kalau saudara seandainya jadi raja, melihat atau mendengar peristiwa itu, apa yang ada di hati saudara? Kita mungkin akan berpikir, betul-betul dasar hamba ini hamba yang tidak tahu untung, hamba yang tidak tahu terima kasih, hamba yang betul jahat, kamu gila. 6M baru saja saya lunaskan. Sekarang kamu ketemu dengan orang yang berhutang 10 juta saja, kamu cekik lehernya, lalu kamu jebloskan dia kepada penjara. Betul-betul raja ini murka sekali, emosi sekali. Kok ada orang yang tidak tahu terima kasih seperti itu?
tidak tahu diuntung. Murka sekali raja itu. Lalu dia berkata kepada cucunya, panggil dia, cari hamba itu yang sudah melunaskan 6M itu, cari bawa ke sini. Singkat cerita, hamba itu didatangkan kembali kepada raja. Lalu raja dengan murkanya berkata, masukkan dia ke dalam penjara sampai dia bisa melunasi hutang-hutangnya. Artinya apa? Masukkan dia seumur hidup di dalam penjara. Bagaimana tidak seumur hidup? Untuk membayar 6M, tidak usah dia di dalam penjara, dia dibebaskan di luar saja, tidak akan mampu mencari uang 6M, apalagi dia dikurung di dalam penjara. Bagaimana bisa melunaskan? Seumur hidup hamba itu akhirnya masuk di dalam penjara. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengikuti kisah perumpamaan ini, kita akan merasa dan menganggap bahwa hamba ini memang pantas untuk dihukum seumur hidup. Hamba ini memang hamba yang tidak tahu terima kasih. Hamba ini memang hamba yang tidak tahu diuntung, hamba yang jahat, gila. Baru saja 6M dilunaskan, dia cekik orang yang hanya berhutang 10M. Tapi saudara, sadarkah kita bahwa kita pun seringkali seperti hamba yang jahat itu? Sadarkah kita kalau kita sama seringkali dengan hamba yang dimurkai oleh raja itu? Dosa yang sudah Yesus ampuni di dalam diri kita begitu banyak, dan gak mungkin kita mampu bayar dengan segala usaha upaya kita. Seumur hidup kita berusaha untuk menghapus dosa itu tidak sanggup untuk membayarnya. Kalau bukan hanya karena anugerah Tuhan, kalau bukan karena pengampunan Tuhan, kita tidak akan bisa lepas dari jerat hutang dosa itu. Tetapi Yesus ampuni dan Yesus menghapus hutang dosa itu melalui darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib. Dia melunaskan hutang-hutang dosa Bapak Ibu Saudara dan juga saya yang diibaratkan sebanyak 6M itu. Sesuatu yang angka yang tidak terjangkau untuk kita lunasi. Tuhan sudah lunaskan di atas kayu salib. Pelanggaran-pelanggaran kita sudah dilunaskan, sudah diampuni, sudah beroleh pengampunan itu. Yang tidak akan mungkin kita bisa tebus sekalipun dengan amal baik, kalau bukan karena karya pengampunan yang Tuhan Yesus kerjakan. Sehingga Bapak Ibu, saat ini kita bisa memuji Tuhan dengan satu pujian yang sangat semangat. Itu karena pengampunan Yesus. Kita bisa pujikan, sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas. Haleluya. Kita bisa katakan saya bebas oleh darah Kristus, oleh pengampunan Yesus Kristus. Saya bebas yang harusnya saya masuk di dalam jeruji penjara seumur hidup, tetapi oleh karena Yesus saya bebas dari jerat hukuman itu. Lalu bagaimana ketika kita ketemu dengan hamba lain yang punya hutang 10 juta kepada kita? Lalu bagaimana ketika kita ketemu dengan orang yang melukai hati kita, yang mengecewakan kita, yang menyakiti kita, yang menjahati kita? Saya mau katakan, sejahat-jahatnya dia, ibaratnya cuma hutang 10 juta. Sejahat-jahatnya saudaramu, sejahat-jahatnya temanmu, sejahat-jahatnya siapa? Anak orang tuamu, atau mungkin temanmu, ya, diibaratkan hanya hutangnya 10 juta. Sementara kita sudah mendapatkan pelunasan hutang 6M. Bagaimanakah sikapmu dan sikapku? Samakah kita dengan hamba yang jahat itu?
kita cekik lehernya, kita masukkan dalam penjara, kita jebloskan dalam penjara, artinya kita tidak berikan pengampunan? Samakah kita dengan yang dimurkai oleh raja tadi? Bapak Ibu Saudara, kalau sama, betul-betul kita itu tidak tahu diri, tidak tahu terima kasih, tidak sebanding pelanggaran-pelanggaran orang itu kepada kita dibanding pelanggaran kita kepada Allah. Tidak sebanding pelanggaran-pelanggaran orang itu kepada kita. Pengampunan yang harus kita lepaskan kepada mereka tidak sebanding dibanding pengampunan yang sudah kita terima dari Tuhan Allah kita. Sekalipun istri saya tadi ketika menceritakan seolah-olah kayak mengerikan sekali, sampai disembunyikan di kos, itu secara manusia seperti sangat betul menyakitkan. Tapi saya mau katakan, sesakit-sakitnya, ibaratnya itu hanya hutang saudara 10 juta, hutang teman 10 juta, kita sudah dilunaskan 6M. Masihkah engkau bisa berkata, saya tidak bisa mengampuni, dia terlalu jahat sekali, dia terlalu kurang ajar? Kalau saudara yakin pengampunan Allah saudara terima, ibarat 6M saudara sudah diampuni, masihkah tidak bisa melepaskan pengampunan? Kalau iya, sama dengan yang diumpamakan itu, hamba yang jahat, hamba yang tidak tahu terima kasih, hamba yang tidak tahu diuntung. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan bahwa mengampuni memang bukanlah pekerjaan yang gampang. Ya, itu sulit, bahkan kadang bukan hanya sulit, sangat sulit. Tetapi saya mau tegaskan, itu keharusan, itu kewajiban. Kita yang sudah beroleh pengampunan harus melepaskan pengampunan. Amin. Sebagai seorang yang sudah terima pengampunan Allah, kita tidak punya hak untuk membalas kejahatan, tetapi kita hanya punya kewajiban untuk mengampuni. Saya ajak untuk kita membuka di dalam Matius pasal 6 ayat 14 sampai 15. Matius pasal 6 ayat 14 sampai 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dari ayat ini jelas sebagai seorang yang sudah menerima pengampunan Tuhan, tidak ada pilihan buat kita. Saya ampuni enggak ya saudaraku ini? Saya ampuni enggak ya atasanku ini? Saya ampuni enggak ya anak buahku ini? Saya ampuni enggak ya adikku ini? Saya pikir-pikir dulu deh, layak enggak dia terima pengampunan saya? Tidak ada pilihan untuk itu. Ya. Sekalipun kita berpikir sudah sangat kelewatan sekali, kurang ajar sekali, kita tidak ada pilihan untuk tidak mengampuni. Tetapi sekali lagi saya tegaskan, kewajiban dan keharusan kita adalah mengampuni. Ya. Mungkin saudara ada yang berkata dalam hati, kok rasanya tidak adil ya? Dia sudah sedemikian jahatnya, dia sudah sedemikian kelewatannya, tetapi saya kok tidak punya pilihan lain selain melepaskan pengampunan. Kok rasa-rasanya tidak adil? Dia seenaknya menjahati saya, dia seenaknya memperlakukan saya, tetapi tidak ada pilihan lain selain melepaskan pengampunan. Memang salah kok dia punya 10 juta hutangnya, pantas ku cekik lah, pantas kok, adil kalau saya cekik, saya jebloskan ke penjara, itu baru adil, karena sudah merugikan saya. Mungkin kita berpikir seperti itu, tapi saya mau tegaskan, jangan bicara keadilan tentang pengampunan, karena kalau Tuhan terapkan juga kepada kita bahaya. Kamu bicara keadilankah tentang pengampunan?
Kamu bicara keadilan tentang orang yang melukaimu, saya pun akan terapkan keadilan tentangmu. Mau apa kita? Ya, apa jadinya kalau Tuhan juga terapkan keadilan kepada kita? Sama dengan hamba tadi, Algojo, cari dia, panggil dia, orang yang tidak tahu diri itu. Karena kamu mempraktekkan keadilan kepada 10 juta, saya praktekkan keadilan. Saya tidak mengampunimu seperti halnya kamu tidak mengampuni dia. Masukkan dalam penjara sampai dia bisa melunasinya. Ngeri sekali Bapak Ibu Saudara. Maka sekali lagi saya mau katakan, jangan bicara keadilan soal mengampuni. Itu sudah tugas kita. Kita merasa saya nggak adil kalau saya memberikan pengampunan kepadanya. Jangan bicarakan itu. Karena ibaratnya kita sudah mendapatkan pemurahan Tuhan 6M yang sangat besar dibanding 10 juta itu. Tuhan sudah terlebih besar memberikan pengampunan, maka Tuhan juga mau kita menjadi pemaaf. Jangan simpan dendam, jangan simpan kebencian. Ketika tahu prinsip pengampunan ini, sebenarnya seberapa sulit pun, berapa sakit pun hati kita harusnya nggak peduli. Ya, karena ini tugas kita. Kadang saya juga begitu Bapak Ibu, ketika saya merasa disakiti, ketika saya merasa dijahati, ya hati saya ini seolah-olah betul-betul berontak. Tetapi seolah saya berkata, maaf hatiku, aku tidak pedulikan rasamu, karena tugasku adalah mengampuni. Jadi seolah ada peperangan di situ antara pikiran yang sudah dicerahkan oleh firman Tuhan dan perasaan manusia yang tersakiti. Perasaan ini rasanya berontak, jangan diampuni, dia sudah terlalu kelewatan. Tetapi pikiran yang sehat yang sudah dicerahkan oleh firman Tuhan harus menang. Seolah kita berkata kepada hati kita, maaf, dalam hal ini hatiku saya tidak tawar-menawar, saya harus lepaskan pengampunan itu. Sesakit apapun hatimu, maaf, saya tidak pedulikan rasa itu. Karena ini kewajiban dan ini adalah keharusan. Bahkan Bapak Ibu, saya memiliki suatu prinsip begini. Kalau sampai orang yang menyakiti saya itu duluan minta maaf sebelum saya lepaskan pengampunan, saya merasa gagal. Saya belajar begitu. Walaupun sesakit apapun, sebelum dia sadar dan minta maaf, saya harus terlebih dahulu untuk melepaskan pengampunan itu. Kalau duluan dia yang memohon-mohon minta maaf, lalu saya baru memaafkan, saya merasa gagal. Gagal kenapa? Kurang cepat melepaskan pengampunan itu. Seperti teladan kita Yesus Kristus. Ketika dia disakiti, ketika dia dilukai, bahkan dihina, ya, ditombak, ditusuk, bahkan tergantung di atas kayu salib yang sangat menghina sekali, terhina sekali. Saat di atas kayu salib, belum ada satupun orang yang datang sadar minta maaf, Yesus, saya salah, maafkan saya. Belum ada satupun. Bahkan mereka masih sedang semangat-semangatnya mengolok-olok, kamu katakan kau Allah, masa Allah tergantung di kayu salib yang terhina seperti itu? Mereka lagi sedang semangat-semangatnya mengolok, menertawakan, mengejek, kau bilang kau penyelamat, sementara menyelamatkan diri saja kamu tidak mampu. Diejek mereka, dikasih mahkota duri sebagai penghinaan. Belum ada satupun orang yang datang minta maaf kepada Yesus. Tapi di atas kayu salib itu Yesus melepaskan pengampunan. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Belum ada satu orang pun yang datang sadar, saya salah, Yesus, maafkan saya salah. Belum. Dan itu menjadi semangat saya. Jangan sampai keduluan orang minta maaf kepada saya harus lepaskan pengampunan terlebih dahulu. Pak Pendiri, Pak Aris tahu ada satu peristiwa. Saya berhubungan sebagai pembina. Ya, ada sekelompok orang yang mengolok dan menghina saya. Siapa Andre itu? Apa pembina itu?
Malam itu rasa-rasanya saya betul-betul dikuasai amarah, dihina. Apa pembina itu? Siapa Andre itu? Rasa-rasanya saya pengen telan manusia. Rasa-rasanya saya pengen makan manusia malam itu. Tapi saya punya prinsip, tidak boleh lama, itu harus segera lepas pengampunan. Pagi-pagi sebelum orang itu yang minta maaf, saya lebih duluan WA, ayo kita jalin komunikasi lagi. Padahal kalau menuruti hati sakit sekali, tapi pikiran yang sehat harus mengalahkan perasaan hati. Seolah kita berkata, maaf hatiku, dalam hal ini aku tidak menuruti maumu, tetapi aku menuruti firman Tuhan yang aku tahu prinsip pengampunan itu adalah tugas, kewajiban, keharusan kita, khususnya kepada perempuan-perempuan ya. Perempuan kan lebih didominasi perasaan dibanding pikiran. Nah, ini tugas berat ya, tugas berat. Biasanya perempuan perasaannya itu, untung saya laki-laki, jadi saya lebih mudah, saya bisa tekan, hei hatiku, maaf, saya tidak bisa mempedulikanmu. Itu saya mungkin laki-laki, saya lebih enteng. Tapi saya merasa perempuan sebagai yang dominan perasaan, itu tugasnya lebih berat. Seringkali perasaan kita nggak mau saya memaafkan, mengampuni, sangat luka sekali itu. Tetapi ayat firman Tuhan tadi bukan hanya berlaku kepada laki-laki saja. Siapa yang tidak mengampuni orang, Bapamu tidak mengampuni kesalahanmu juga. Apakah dikatakan hai laki-laki? Tidak. Siapapun itu, laki-laki perempuan, itu jadi tugas kita ya, tugas kita. Kita kadang ya begitulah, ikut Yesus ya, salah satu kecil kok itu pikul salib. Pak Aris tadi bilang, katakan kalau ikut Yesus harus sampai menuju Golgota. Salah satu itulah Golgota, menyalibkan diri kita. Pengennya hati ini janganlah dimaafkan, dia kurang ajar sekali, dia sudah menghina, dia sudah menginjak-injak. Malam itu Bapak Ibu, saya sudah pengen segera pagi, hampir nggak tidur, saya menguasai emosi saya. Saya punya emosi sesaat memang, tapi saya punya prinsip pengampunan ini. Pagi-pagi sebelum jam 6 saya sudah jalin komunikasi, sudah tidak boleh berkelanjutan. Dan saya mohon diingatkan, kalau kedepannya nanti saya misalnya punya musuh, saya lama mengampuni, Pak, Bapak pernah bilang punya prinsip itu loh. Saya akan senang mendengar itu, karena saya bergumul juga dalam hal itu. Bukan berarti saya sudah lolos ya, sulit memang mengampuni, tetapi itu keharusan kepada siapapun. Orang yang menyakiti kita, kita tidak punya hak untuk dendam, untuk menahan pengampunan. Kita harus lepaskan pengampunan. Prinsipnya semakin cepat semakin baik. Firman Tuhan katakan, sebelum matahari tenggelam sudah harus berdamai. Kalau saya belajar dari Yesus, sebelum orang itu sadar minta maaf kepada saya harus lepaskan itu pengampunan. Bapak Ibu Saudara, banyak orang Kristen yang tidak menyadari bahwa tidak mengampuni itu adalah dosa yang serius. Banyak orang Kristen yang tidak menyadari akan hal ini. Banyak orang Kristen menyadari bahwa membunuh adalah dosa yang serius. Itu banyak yang sadar. Banyak orang Kristen yang menyadari bahwa memperkosa itu dosa yang serius, selingkuh itu dosa yang serius. Banyak orang Kristen yang menyadari bahwa merampok itu dosa yang serius. Tetapi sedikit orang-orang Kristen yang menyadari tidak mengampuni adalah dosa yang sangat serius. Sedikit yang menyadari, makanya ada orang yang menahan-nahan untuk melepaskan pengampunan karena dia pikir, saya ini korban kok, wajar-wajar saja kalau saya sudah disakiti untuk menahan pengampunan. Dia merasa benar. Tapi saya ingatkan, saat ini tidak mengampuni bukanlah dosa yang kalah serius dari yang aku sebutkan tadi. Dia tidak kalah serius dari dosa membunuh, dosa berzinah, dosa memperkosa, dosa merampok. Karena Tuhan katakan, siapa yang tidak mengampuni, aku pun tidak mengampuni dia. Bukankah ini sangat serius sekali? Kalau kita tidak dapat pengampunan Bapa, bukankah itu kematian kekal?
dosa yang sangat serius. Maka saya ingatkan kepada setiap kita semua, mari prinsip mengampuni kita harus sadari betul. Siapapun dia yang menyakiti kita, yang melukai kita, apakah dia suamimu, apakah dia istrimu, apakah dia gembalamu, apakah dia jemaatmu, apakah dia atasanmu, apakah dia bawahanmu, apakah dia kakakmu, apakah dia adikmu, apakah dia temanmu. Siapapun yang mengecewakan kita, siapapun yang menjahati kita, lepaskan pengampunan. Kalau tidak mau, Tuhan juga tidak mau memberikan pengampunan. Seperti raja dalam perumpamaan tadi, aku cari dia, seret dia, tidak tahu diri itu, 6M sudah kulunaskan. Dia tidak mau mengampuni, bahkan mencekik yang hanya 10 juta saja. Cari dia. Mengampuni adalah sesuatu yang menjadi tugas penting kita. Saya tadi pagi itu mencari-cari lagu tentang mengampuni, tapi saya nggak tahu kenapa topik itu kurang diminati mungkin sama pengarang-pengarang lagu rohani ya. Saya sulit sekali cari temukan. Yang ada hanya lagu-lagu lama sekali seperti mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Saya pikir saya mau cari yang lebih kekinian, sulit sekali itu ditemukan. Saya tidak tahu apa alasannya. Lalu saya temukan pagi tadi satu lagu dari Maria Sandi yang berjudul tentang mengampuni. Ada yang tahukah itu? Saya tadi ingat Pak Aris ini nadanya, saya tulis tapi sekarang jadi lupa. Ketika hatiku telah disakiti, begitu terus, ajarku memberi, hati mengampuni. Ada yang tahu? Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Itu saja yang kutemukan, yang lagu kekinian. Cuma ketemu itu, bagus nadanya. Tapi saya mau katakan, jangan bawakan lagu ini. Kalau saudara nanti ini menjadi lagu yang saudara bisa, jangan bawakan lagu ini. Apalagi di tempat ibadah. Karena lagu ini sangat menyesatkan sekali. Jadi bagi saya susah-susah nyari lagu, ketemu satu lagu saja, rapnya itu menyesatkan sekali. Awalnya begitu indah, ya. Awalnya begitu enak, saya, aduh ini enak sekali. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ketika masuk rapnya, aduh ini kenapa lagu menyesatkan sekali. Jadi hati-hati ya Bapak Ibu, pengarang lagu itu tidak semuanya ngerti teologi, dia cuma pinter ngarang nada. Jadi kita juga harus seleksi, jangan asal enak lagunya tapi ternyata bertentangan dan menyesatkan sekali. Karena rapnya bunyinya begini, saya nadanya agak lupa tapi ampuni. Mami tahu? Nah, pokoknya intinya begini, ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti Bapa mengampuni mengasihi tiada pamrih. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni. Ini syair yang bagi saya sangat menyesatkan kalau dinyanyikan dan tertanam di dalam hati, seolah-olah mengajarkan kepada kita bahwa kita bisa minta ampun pada Tuhan kalau kita tidak bisa mengampuni kesalahan orang lain. Ini sangat menyesatkan. Seolah-olah mengampuni itu, tidak mengampuni itu dimaklumi, sehingga dia berkata, ampuni aku yang tidak bisa mengampuni ini. Tidak. Sekalipun 100 kali dinyanyikan lagu ini, 100 kali engkau minta ampun, ampuni Tuhan aku yang tidak bisa mengampuni ini. Tuhan katakan, Tuhan tidak pernah bisa melanggar firman-Nya. Siapa yang tidak bisa mengampuni orang, Bapa tidak mengampuni dia. Kenapa ada lagu ampuni aku yang tidak bisa mengampuni? Ya, menyesatkan sekali.
ya, membuat seolah-olah bukan keharusan lagi dalam hal pengampunan. Harusnya ajarku mengampuni Tuhan, mampukan aku, doa yang bagus. Tapi kok berkata ampuni aku yang tak mampu mengampuni. Tidak ada bagi saudara yang tidak mengampuni saudara kita, ya, tidak ada ampun. Bahkan sangat jelas Bapak Ibu, satu ayat terakhir saja ini untuk menegaskan betapa pengampunan itu harus. Markus 11 ayat 25. Markus 11 ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ya, sebelum kita berdoa, ampuni dulu. Kok ada doa ampunilah aku yang tidak bisa mengampuni? Bertentangan sekali ini, ya. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, hati-hati respon kita terhadap orang yang menjahati kita. Kalau salah itu membahayakan diri kita. Kita kadang berpikir saya ini korban dari orang yang menjahati, dia pelakunya. Tetapi kalau respon kita salah, kita bisa berdosa lebih dari pelaku itu. Kalau respon kita salah, seperti hamba tadi sebenarnya korban dari pelaku yang punya hutang 10 juta, dirugikanlah 10 juta. Tapi respon dia salah, dia cekik, dia tidak ampuni. Apa yang terjadi? Murka Bapa lebih besar kepada orang yang tidak mengampuni. Hukuman seumur hidup. Yang 10 juta tadi mungkin tidak akan seumur hidup. Jadi juga saya contohkan seperti ini. Mungkin istri saya ini merasa sebagai korban. Aku ini nggak berbuat salah tapi dijahati, ya. Aku ini nggak menimbulkan memancing emosi tapi kok dijahati. Aku ini korban. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau mengenal lebih dekat lagi, nanti bisa dipastikan, ya, menurut saya istri saya itu tidak punya karakter-karakter yang memancing permusuhan sebenarnya. Seperti sadis itu saya nggak temukan, seperti curang itu saya juga tidak temukan, tapi dibenci. Ya, nanti silahkan kenal lebih dekat lagi supaya tahu persis, ya. Kita dibenci bukan karena kita yang memulai atau yang memancing. Dia bisa merasa saya ini korban, saya tidak lakukan apapun tapi kok saya dibenci. Tetapi walaupun merasa korban, ketika tidak melepaskan pengampunan, dosa kita bisa lebih besar daripada orang yang menjahati kita. Tanggungan kita lebih besar daripada orang yang pelaku tadi, yang menjahati, yang mencurangi kita. Hati-hati respon di dalam menghadapi orang memusuhi kita itu sangat berbahaya kalau kita salah. Ya, hati-hati. Sebagai seorang yang sudah terima pengampunan Tuhan, lalu kita tidak melepaskan pengampunan, dosanya bisa lebih besar daripada sang pelaku yang mengganggu kita, sang pelaku yang mencurangi kita. Lebih besar kita yang tidak melepas pengampunan karena kita terlebih dahulu terima pengampunan Allah. Saya ajak kita untuk tunduk kepala. Saya undang singer itu maju ke depan. Biarlah renungan firman Tuhan mengingatkan dan mengajarkan kepada kita prinsip mengampuni harus kita tangkap sebagai keharusan yang cepat, harus kita lepaskan pengampunan itu. Adanya app. Kasih pasti memaafkan itu, ya. Tahu? Ajarilah kami. Nada app kayaknya, Pak. Nada app. Kasih